Teman-teman yang saya sayangi, mungkin teman-teman akan bicara bagaimana cara menyelesaikan tugas akhir yang baik dan benar gitu. Baik itu skripsi, tesis, disertasi, ataupun karya ilmiah kalau di universitas terbuka itu bagaimana cara menyelesaikan tugas akhir itu dengan baik dan benar. Saya ada 10 tips dan trik untuk teman-teman semua untuk bisa menyelesaikan skripsi, baik skripsi, tesis, disertasi, ataupun karya dengan baik dan benar. Pertama teman-teman adalah mulai dari bab yang paling mudah. Jadi teman-teman jangan terpaku harus mulai dari bab 1. Akan tapi kan banyak mahasiswa itu teman-teman adalah ada yang lancar dalam metode penelitian, ada yang lancar dalam kajian pustaka, ada yang lancar dalam penelitian terdahulu. Maka fokuskan pada sesuatu yang teman-teman bisa kerjakan. Jangan cuma terfokus di bab 1, jangan terfokus cuma di bab 2, tapi adalah kalau bisa hari ini itu teman-teman tulis untuk teman-teman bisa menekuni tulisan teman-teman. Maka adalah mulai dari bab yang paling mudah. Itu yang pertama dalam menyelesaikan tugas akhir, baik skripsi, tesis, disertasi. Yang kedua teman-teman adalah teman-teman buat timeline realistis. Jadi bukan idealistis ya. Maknanya apa? Bagi target per bab dalam mingguan. Contoh satu bab itu 10 hari. Contoh bab 2 itu 5 hari, 7 hari gitu. Dan dengan seperti itu kalau teman-teman membuat target per bab dalam tiap minggu, maka teman-teman bisa mencicil tugas akhirnya teman-teman dengan baik dan benar. Maka selain teman-teman bagi target per bab dalam mingguan, itu kan contoh satu bab itu 10 hari, bab 2 itu 10 hari, bab 3 10 hari, maka dengan seperti itu kita bisa ada waktu bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat. Kemudian teman-teman adalah sisakan waktu untuk revisi atau perbaikan, bukan hanya untuk menulis. Jadi adik-adik teman-teman semua harus membuat waktu. Bagaimana waktunya teman-teman untuk bisa punya waktu untuk perbaikan bimbingan dari para pembimbing, termasuk dari promotor kalau di S3 ataupun dosen pembimbing kalau di S1 dan dosen S2. Yang ketiga teman-teman, yang ketiga adalah fokus pada masalah, bukan judul. Karena judul yang di-ACC oleh Korprodi atau oleh kampus seringkali akan berubah dengan adanya perkembangan-perkembangan pasca adanya bimbingan skripsi. Maka teman-teman adalah fokus pada masalah, apa isu yang teman-teman angkat dalam tulisan teman-teman semua. Maka formulasikan rumusan masalah hukum terlebih dahulu. Apa isu hukumnya? Apa dasolen dan dasennya? Apa yang kira-kira menjadi isu hukum menarik untuk ditulis? Dengan seperti itu bisa jadi nanti judul tema bisa berubah-ubah sesuai dengan kesepakatan dengan pembimbing. Maka formulasikan rumusan masalah hukum lebih dahulu teman-teman. Dari situ, dari judul tadi itu teman-teman dan tujuan skripsi akan terbentuk dengan jelas. Teman-teman fokus pada isu hukum, fokus pada rumusan masalah. Dengan seperti itu teman-teman akan bicara judul, akan bicara tujuan skripsi, manfaat penelitian skripsi. Itu akan terbentuk dengan teman-teman fokus pada rumusan masalah yang teman-teman angkat. Itu yang ketiga teman-teman. Yang keempat adalah gunakan kerangka hukum yang jelas. Gunakan kerangka hukum yang jelas teman-teman. Untuk skripsi hukum ya, untuk skripsi hukum ataupun tesis, disertasi teman-teman semua, selalu tentukan dasar normatif sejak awal. Undang-undang apa, peraturan pemerintahnya apa, peraturan menterinya apa, dan juga teman-teman bagaimana jurisprudensi putusan hakim terdahulu. Tentukan tuh. Selain undang-undang, jurisprudensi yang teman-teman sebagai bagian dasar atau logika deduktif atau premis mayornya suatu penelitian, teman-teman juga lihat doktrin-doktrin hukum yang bicara mengenai tentang isu yang teman-teman angkat dalam tulisan skripsinya teman-teman. Teman-teman kerangka hukum yang jelas ya, di undang-undangnya apa? Teman-teman boleh pakai pendekatan normatif atau pendekatan empiris. Maka kalau teman-teman menggunakan pendekatan normatif atau pendekatan empiris, maka harus konsisten. Kenapa saya bilang harus konsisten? Kalau teman-teman fokus di normatif, kerjakan normatif. Kalau fokus di empiris, fokus di empiris. Jangan teman-teman campur adukkan. Fokus di normatif, fokus di empiris. Maka yang kelima teman-teman, jangan terlalu lama mencari referensi. Jangan terlalu lama mencari referensi teman-teman. Maknanya apa? Teman-teman bisa menggunakan 5-7 referensi inti, baik buku, tesis, disertasi, ataupun paper, sebagai tulang punggung teori. Jadi teman-teman kembangkan, apa yang dikembangkan? Jangan terlalu lama mencari referensi penelitian. Jadi cukup
5 atau 7 referensi teman-teman, sebagai referensi inti yang mana itu menjadi tulang punggung dalam pembangunan teori hukum teman-teman semua. Dan sisanya, karena harus ada 30 buku, 30 paper jurnal, sisanya sebagai pendukung. Jadi gunakan database teman-teman, bisa itu Garuda, bisa Cinta, bisa Google Scholar, atau pakai Publish or Perish teman-teman, sebagai pembantu teman-teman semua mengumpulkan suatu teori-teori hukum. Itu yang kelima. Yang keenam teman-teman, biar teman-teman tugas akhirnya bisa cepat dan baik. Yang keenam apa? Tulis dulu, edit belakangan. Pak Basuki saya sibuk, Pak Basuki saya gak ada waktu. Jangan cengeng teman-teman. Jangan cengeng. Teman-teman bisa nulis itu dimanapun. Bisa nulis di kertas kayak saya ini, nulis di kertas. Bisa nulis di tangan saya, kadang saya nulis di tangan saya. Ataupun teman-teman bisa nulis mungkin di tisu. Nulis dimanapun, nggak usah nunggu mood adik-adik. Teman-teman nggak usah nunggu mood. Jadi maknanya adalah tulis dulu, edit belakangan. Lebih baik jelek daripada tidak nulis sama sekali teman-teman semua. Tahan dorongan untuk sempurna di awal. Jadi jangan terlalu perfeksionis, sudah tahan, tulis dulu. Jelek gak apa-apa. Jelek gak apa-apa adik-adik. Tahan dorongan untuk making perfect. Tulis dulu, edit belakangan. Jelek gak apa, penting udah jadi bahannya tuh. Kemudian selesaikan draft kasar tadi itu yang kurang sempurna terlebih dahulu teman-teman, baru sempurnakan struktur dan juga kutipan teman-teman. Itu yang keenam. Tulis dulu, edit belakangan. Yang ketujuh nih, konsultasi rutin, jangan menunggu sempurna. Jadi kadangkala memang kayak saya sebagai dosen pembimbing, teman-teman semua itu lebih suka memberi arahan bertahap. Maka kadangkala kalau kita itu bimbingan sama dosen pembimbing agak telat, itu berdampak juga teman-teman kita agak males dan lain-lain. Maka kemudian teman-teman ngikuti ritmenya pembimbing dan kemudian ikuti bertahap aja arahan saya. Tapi teman-teman juga bisa memberikan kreativitas sesuai dengan pendapat teman-teman untuk masukan teori yang teman-teman pikirkan untuk perbaikan skripsi teman-teman, itu boleh. Dan kemudian adalah jangan menunda konsultasi hanya karena masih belum yakin. Yakin belum yakin, teman-teman silakan menghadap ke saya atau ke pembimbing teman-teman semua. Jangan menunda konsultasi hanya karena masih belum yakin. Maju dulu teman-teman. Yang ke-8 teman-teman, saran saya biar teman-teman itu bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Gunakan Zotero, gunakan Mendeley, gunakan Grammarly, Typopo, Google Document atau Notion untuk teman-teman bisa memperbaiki tulisan teman-teman semua agar itu bisa mengecek bagaimana gaya selingkung dan tulisan teman-teman. Gunakan Mendeley. Saya punya perpustakaan digital, itu adalah Mendeley, buku-buku digital saya di situ. Maka kalau tinggal saya cari, teman-teman itu bisa klik langsung jadi itu. Gunakan aplikasi bantu teman-teman. Ke-9 teman-teman, temukan zona menulis teman-teman semua. Jadi teman-teman harus menentukan jam terbaik untuk fokus menulis. Bisa pagi, bisa malam, bisa subuh. Kak saya ini sebenarnya fokus subuh, waktunya adalah di pagi hari teman-teman. Di malam hari cuma menyempurnakan. Saya nggak tahu teman-teman fokusnya apa, di pagi hari, malam hari, atau kadangkala waktu subuh. Itu silakan teman-teman cari zona menulis yang kira-kira teman-teman anggap adalah nyaman. Selain zona menulis, teman-teman mungkin ada yang suka menulisnya itu di keramaian, di kafe. Tapi ada juga yang suka menulisnya itu di tengah kesepian, kayak saya. Di saat sepi itu, saya bisa nulis dengan tenang. Teman-teman tinggal milih apa? Silakan teman-teman pilih zona menulisnya. Dan matikan notifikasi, pilih tempat tenang, gunakan teknik Pomodoro. Maknanya apa? 25 menit kerja, 5 menit istirahat teman-teman. 25 menit ngerjakan ya, 5 menit teman-teman istirahat. Maknanya apa? Teman-teman semua yang saya sayangi, makna teman-teman harus notifikasi tadi itu, tolong jangan terlalu fokus pada media sosial. Hentikan dulu media sosial. Yang terakhir teman-teman, ingat, selesaikan, bungkan, sempurnakan teman-teman. Maknanya apa? Dalam menulis tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, skripsi itu bukan karya ilmiah Nobel teman-teman. Fokus utama teman-teman semua yakni adalah tuntas, terstruktur, bisa dipertanggungjawabkan. Maka maknanya adalah teman-teman harus semangat untuk nulis skripsi. Dan kemudian teman-teman ingat ya, selesaikan, bukan sempurnakan. Maknanya nanti sempurna sambil revisi perbaikan dengan bimbingan para dosen bimbing teman-teman. Dengan seperti ini saya harap teman-teman juga semua bisa menyelesaikan tugas akhir, baik skripsi, tesis, disertasi, ataupun karir dengan sebaik-baiknya teman-teman.